Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023 di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan dilaporkan sejumlah peserta. Pasalnya, ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan saat proses seleksi berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Haji Gani. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Nur Hidayat. Di studio dapat kami laporkan langsung terkait dengan hasil seleksi P3K untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimana setelah pengumuman hasil seleksi tersebut ternyata ada beberapa masalah yang dilaporkan oleh sejumlah tenaga kesehatan yang merupakan peserta seleksi P3K tenaga kesehatan pada lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, Nina di studio, laporan ini menyangkut dengan dugaan penerbitan SK bodong di dua puskesmas, yaitu Puskesmas Wayakua Bacan Timur dan Puskesmas Gandasuli di Kecamatan Bacan Selatan. Nah, laporan tersebut dimasukkan ke Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada Rabu 27 Desember 2003 lalu. Nah, atas hal ini, Pernakkes menduga ada pihak-pihak tertentu yang coba menggunakan kewenangannya untuk bisa membuka jalan kepada para honorer lain yang secara administrasi belum memenuhi syarat, dalam hal ini masa kerja 2 tahun sebagaimana syarat dalam seleksi P3K. Dengan cara itu kemudian mereka bisa dinyatakan lulus secara administrasi dan mengikuti proses selanjutnya hingga lulus pada ujian kompetensi yang dilaksanakan kemarin. Nah, Nina dan Tribuners, terkait hal ini pihak BKPPD Halmahera Selatan telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan penerbitan SK bodong tersebut dalam rangka membuktikan laporan yang diajukan oleh sejumlah nakes yang tak lain adalah peserta P3K tahun 2023. Nah, PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Abdillah Kamarullah menyebutkan terkait dengan laporan yang disampaikan oleh beberapa peserta P3K yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi 2023 ini akan tetap ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Nasional. Ia juga mengaku BKPPD selaku panitia seleksi di daerah tidak bisa membatalkan atau menggugurkan peserta yang diduga masa kerjanya belum sampai 2 tahun namun diluluskan dalam seleksi P3K itu. Oleh karena itu, Abdillah meminta para nakes atau peserta P3K yang melaporkan itu menunggu dan bersabar agar proses di PKN bisa berjalan lancar. Selain itu, Abdillah juga menyatakan bahwa Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba turut menyoroti hal ini dan telah meminta BKPPD untuk bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga terus menelusuri dugaan penerbitan SK bodong yang digunakan sebagai jalan untuk meloloskan sejumlah peserta sejumlah tenaga kesehatan yang terdaftar sebagai peserta seleksi P3K Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, Nina dan Tribuners, dapat kami sampaikan juga terkait dengan penerbitan SK bodong ini dilaporkan ada kurang lebih 18 SK. 18 SK ini eh, terdiri dari dua puskesmas, yaitu Puskesmas Wayakua dan juga Puskesmas Ganasuli. Selain itu, ada juga dugaan penerbitan SK bodong ini berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha. Nah, seperti saya disampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari penerbitan SK bodong ini dalam rangka untuk memuluskan tenaga honorer yang masa kerjanya belum sampai 2 tahun agar bisa mengikuti seleksi P3K. Sementara pihak pengadu ini tercatat sebagai tenaga honorer yang masa pengabdiannya sudah lebih dari 5 tahun, namun tidak lulus dalam seleksi P3K kemarin. Demikian ini dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Nur Hidayat Haji Gani. Selamat bertugas kembali.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.